dalam meningkatkan jarak bahasa Indonesia. IT studi deskriptif di SDIT Al-Barkah 03 dan SDIT Al-Kausar Kabupaten Bekasi. Maka sidang dapat dilaksanakan. Sebelum saudara melakukan presentasi disertasi, kami persilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik terhadap disertasi Promovendus. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nana Hadiana MMD, silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang, tim komponen ahli dan presentasi Guru Besar Universitas Islam Nusantara yang kami hormati, kami tim promotor juga pengurus sidang Saudara Aziz Khair Rahman yang terdiri satu Profesor Dr. Haji Nana Hadiana Rahman SDM saya sendiri sebagai ketua tim promotor, dua Dr. Hajah Deti Rostini MPD sebagai promotor, tiga Dr. Haji Agus Mulyanto MPD sebagai anggota promotor, empat Dr. Haji Ahmad Sukandar MPD sebagai penguji dalam, dan lima Ibu Profesor Dr. Haji Anasana MPD sebagai penguji luar. Pada sidang terbuka yang mulia ini, perkenankan kami menyampaikan pesan kepada saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara buat. Menurut kami saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat saudara telah menempuh dengan baik sebelum mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usulan riset, penelaahan naskah disertasi, dan ujian naskah disertasi. Kami berharap saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin yang para tamu undangan. Pendidikan bahasa Inggris Indonesia lulus tahun 2014, pendidikan S2 jurusan manajemen SDM SDIT Tridharma Widya Jakarta lulus tahun 2020, pendidikan S2 jurusan Magister Administrasi Bisnis Universitas Trisakti Indonesia lulus tahun 2022, pendidikan S2 jurusan Magister Visual Universitas Semarang lulus tahun 2023, pendidikan S2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam SDAI Al-Hikmah Jakarta lulus tahun 2022, pendidikan S1 jurusan Psikolog Universitas Teknologi Nusantara Bogor semester 8 tahun 2025, program Doktor S3 Ilmu Pendidikan diselesaikan pada tahun 2025 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung. Riwayat pekerjaan dan jabatan Promovendus adalah sebagai berikut. Ini cukup beragam, dimulai dari pekerja bangunan, mengaspal jalan, bekerja di fotokopi, restoran, karyawan pabrik, hingga menjadi guru honorer. Saat ini Promovendus aktif sebagai konsultan SDM, dosen hipnoterapis, trainer, motivator, dan menjabat sebagai direktur PT Aksi Biomila Nusantara. Selanjutnya kami serahkan saudara Promovendus kepada sidang promosi doktor Universitas Nusantara Bandung berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Bandung. Selanjutnya kami serahkan saudara Promovendus kepada sidang promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan. Kami akan melihat segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Promotor yang telah membacakan pertanggungjawaban akademik mengenai disertasi Promovendus. Kami persilakan Promovendus untuk
mengadakan presentasi disertasi berupa poin-poin utama maksimal 7 menit. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Endang Kumara MSI sebagai Ketua Sidang sekaligus sebagai Rektor Universitas Islam Nusantara. Kemudian Profesor Dr. Haji Nana Herdiana Abdurrahman SNM AK sebagai promotor. Dr. Haji Deti Rostini MMPD sebagai co-promotor. Kemudian Bapak Dr. Haji Agus Mulyanto FPD sebagai anggota. Kemudian Bapak Dr. Haji Ahmad Sukandar MMPD sebagai penguji dalam, dan Profesor Dr. Hajah Aan Hasanah MPD sebagai penguji luar. Saya Azil Khairul Rahman dengan mengucap bismillah dan rasa syukur izin menyampaikan presentasi disertasi saya yang berjudul Strategi Hipnopitching dalam meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia SDIT, studi deskriptif di SDIT Al-Barakah 03 dan SDIT Al-Kautsar Kabupaten Bekasi. Jadi penelitian ini dilatar belakangi dengan sumber gambaran bahwa mutu pendidikan di Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Hal ini terlihat dari skor PISA, Program for International Student Assessment pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan ke-74 dari 79 negara dalam kemampuan membaca, sains, dan matematika. Masalahnya karena satu, metode pembelajaran yang monoton, komunikasi guru dan siswa yang lemah, motivasi dan minat yang rendah. Kemudian solusi hadir dengan hypnopitching, karena hypnopitching ini mengintegrasikan prinsip-prinsip hipnosis dalam pembelajaran seperti relaksasi, sugesti, dan visualisasi, sehingga menciptakan suasana belajar rileks, nyaman, menyenangkan, meningkatkan konsentrasi, motivasi, dan daya ingat. Sederhananya adalah hypnopitching adalah seni pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip hipnosis. Next, boleh. Untuk tujuan penelitian untuk tujuan umumnya yaitu mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis strategi hypnopitching dalam meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia. Sementara untuk tujuan khususnya adalah mengkaji dan menganalisis 7 aspek, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, masalah, solusi, dan hasil. Muncul pertanyaan penelitian yang diambil dari Grand Theory Edward Deming, PDCA, Pending Check Action. Yang pertama, bagaimana perencanaan hipnopitching, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya, kemudian bagaimana tindak lanjut, apa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tersebut, apa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan bagaimana hasil dari hipnopitching tersebut. Prosedur penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasinya di SDIT Al-Barakah 03 dan SDIT Al-Kautsar Kabupaten Bekasi. Tekniknya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Langkah-langkah di dalam proses hipnopitching ini yang diintegrasikan ke dalam PDCA. Pertama, guru harus memiliki niat dan motivasi yang tinggi ketika mengajar. Yang kedua, harus bisa menggunakan yang namanya pacing. Pacing itu menyamakan frekuensi antara guru dengan siswa. Yang ketiga adalah leading. Guru harus mampu mengkondisikan atau memimpin di dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah kata-kata positif atau afirmasi. Yang kelima adalah pujian. Yang keenam adalah modeling atau guru memberikan teladan. Kemudian guru harus bisa menyampaikan materi dan menyampaikan materi dengan baik. Hasil penelitian. Next. Hasil penelitian pertama pada aspek perencanaan. Di kedua SDIT sudah melakukan perencanaan berbasis hipnosis dengan baik, meliputi kesiapan mental dan fisik gurunya, kemudian perumusan tujuan pembelajaran, penyiapan materi, metode, dan media semuanya berjalan dengan baik dan kreatif, inovatif. Kemudian di pelaksanaan, guru sudah memulai pembelajaran dengan niat yang tulus, kemudian salam, doa, ada speaking juga, proses pacing, kemudian dilanjutkan persepsi atau menghubungkan dengan kegiatan sehari-hari, pertanyaan pemantik, kemudian ada relaksasi ringan, lalu kegiatan inti yang menstimulasi 4 keterampilan berbahasa.
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ditutup dengan refleksi, penguatan, dan afirmasi positif. Hasil penelitian yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan 3 aspek, yaitu evaluasi program yang menyatakan bahwa hypnoteaching ini efektif. Kemudian evaluasi proses, bahwa siswa itu kondusif dan hasil belajarnya, dan kemudian hasil belajar yang pemahaman, keterampilan, motivasi yang meningkat. Kemudian tindak lanjut, bagi siswa yang perlu bimbingan dilakukan remedial teaching. Sementara siswa yang sudah baik diberi pengayaan, disediakan konseling motivasi serta revisi pembelajaran untuk perbaikan. Untuk masalah yang muncul dalam proses pembelajaran, pertama adalah kesiapan guru yang kadang kurang matang, kemudian waktu pembelajaran yang terbatas, pengelolaan siswa yang beragam, dan penilaian aspek afektif sulit dilakukan. Untuk solusinya adalah satu, sekolah memberikan pelatihan guru, pendekatan lebih personal sesuai dengan karakteristik siswa, ada koleris, pragmatis, sanguin, dan melankolis. Kemudian meningkatkan kolaborasi dengan orang tua serta menyediakan dukungan manajemen dan sarana. Hasilnya, hypnoteaching terbukti meningkatkan keterampilan bahasa, motivasi belajar, serta aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses pembelajaran lebih interaktif, budaya sekolah lebih kondusif, dan orang tua lebih percaya pada sekolah. Next. Novelty dan visualisasi produk penelitian. Novelty ini adalah satu, integrasi hypnoteaching dalam pembelajaran yang senantiasa belum memaksimalkan metode ini. Kemudian yang kedua adalah untuk guru, meningkatkan kreativitas dan kesiapan belajar. Yang ketiga adalah untuk siswa, senantiasa untuk meningkatkan partisipasi aktif, dan untuk peneliti senantiasa untuk melakukan evaluasi afektif dan siswa berkebutuhan khusus untuk kedepannya. Next. Berikut adalah gambaran dalam proses hypnoteaching di dalam kelas, dan hypnoteaching ini sudah diseminarkan di SDIT Al-Kautsar. Demikian untuk presentasi dari saya. Arahan dan bimbingannya dari tim pembimbing dan penguji. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promoterius yang telah menyampaikan presentasi disertasi Saudara. Selanjutnya persiapkan alat tulisnya, cermati berbagai pertanyaan, sanggahan, dan pembantahan, baik itu dari dosen penguji dalam, penguji luar maupun dari tim promotor. Sebagai rasa